menembak misterius dari para pasukan dewa. Masih mendapatkan poin kill dengan cukup banyak. Memang lob tangan dari Bigetron, tapi lihat Bigetron kali ini mereka harus mundur. Moreno dan juga Finn bukan tipikal clear minion yang sangat cepat, sedangkan top lane mereka harus terdorong dengan maksimal. Oke, Mevi satu damage kena. Okta following up ke back and forth clear minion, tapi Lord sudah muncul kali ini. Lihat Mevi yang menuju ke atas, apa dibiarkan begitu saja? Lordnya bergerak karena fokus ke arah base, ada menjadi pilihan bersama menuju ke arah Peter ke pertama mereka, dan clear minion disambut dengan sangat cepat. Mereka harus menuju ke arah top lane. Mevi harus berubah dengan Bennett-nya biar clear dengan sangat cepat. Tapi nampaknya mereka agak cukup memaksa tadi dengan mid lane-nya. Kalau mereka saja langsung fokus ke arah Lord, mungkin Lordnya bisa diselesaikan dengan cepat sih menurut gua. Iya, setuju sih. Ini tadi mereka agak sedikit coba langsung tabrak tengah, tapi ternyata masih belum mampu untuk menyelesaikan game ini, dan akhirnya Lordnya masih cukup berdiri di arah top lane. Bottom lane yang coba untuk dipegang perlahan oleh Kin, dan ini akan membuat akhirnya tekanan demi tekanan dari Bigetron by Vitality akan berjalan terus-menerus, karena Dewa, mereka nggak bisa megang Lordnya terlalu jauh, Om. Iya. Selain dari itu Eman juga punya damage item yang baru jadi juga kan BOD. Mungkin damage-nya dari Eman ini agak sedikit sulit lah atau membedakan nanti kalau sampai dia tidak dipegang nanti di bagian belakang. Masih dengan Purify yang belum tertrigger juga. Ini langsung ada tipe di tengah sana dengan flash set terbuka. Tsunami Slam, Master Purify dan seorang Moreno. Dan Tsunami Slam dia ternyata karena Shogun. Ternyata itu hanya trigger belakang chapter untuk terjadi. Moreno insist mendapatkan Maybe. Menjadi poin penting yang sangat mahal membuat tim dewa mereka kekurangan damage, hanya punya Okta. Mungkin hanya punya badan. Tapi lihat Eman di depan sana, berhasil fokus ngeker karena Okta. Lordnya masih bergerak bersama dengan Super Minion di arah bottom lane. Satu Bobo Studio menjadi pilihan utama. Eman yang free. Eman yang membuat nafas untuk Bigetron kembali lagi hadir. Maybe yang akhirnya kena shutdown ya, itu menjadi poin penting juga dari Bigetron by Vitality, walaupun akhirnya masih belum berhasil untuk mendapatkan comeback yang diinginkan. Tapi setidaknya kalau kita lihat di arah bottom lane ini, base turret yang masih sama-sama berdiri, ya akhirnya membuat tidak ada lane yang tidak seimbang. Yang berseberangan juga dengan Lord yang bentar lagi bakal muncul. Lord Evolve kita ketemu lagi setelah kita ngeliat game yang cukup cepat di game yang kedua. Kita ketemu sama Lord Evolve. Ya, oke. Dan Eman yang memang sudah unggul gold ya, tapi ya ini lah pasti jual beli atau makro dari ekonomi mereka ya, dari jual beli item ini akan menentukan juga nantinya. Dan Bigetron by Vitality mereka juga kembali ready dengan 5 pemain yang siap untuk menabrak. Belum ada Purify yang tertrigger ya setelah kita melihat teamfight yang terjadi juga tadi. So let's see, apalagi Eman sudah mulai mengumpulkan juga buat stack dari Lethality Skypierce-nya dia. Mungkin akhirnya punya Brute Force Breastplate, tapi Evolve Lord sih kalau memang mau diambil. Ini masih dengan teori di mana Evolve Lord juga pastinya akan menambahkan pemain-pemain yang ada di dekat dari Evolve Lord. Dan gas mungkin. Ya, Moeza juga agak cukup ketar-ketir sekarang, nggak bisa sembarangan ngangkat dia. Udah 2 kali loh, dia coba Eman sama coba Moreno, itu gagal. Dan Shogun di sini kondisinya adalah target yang paling empuk satu-satunya. Cuma ketika Shogun menjadi target, itu Vina nge-zoning out loh. Itu membuat Kin lihat skeletal maut, Vina bisa dikeluarkan, mencoba melakukan following up, menuju ke belakang Eman dengan PDS yang kuat last. Immortality di saat yang tepat, membuat Eman kembali lagi hadir ke lane up, dan tampaknya Okta gak bisa berbuat banyak. Kantor pun terjadi, berikan dari sana Maybe, mencoba untuk mengusir ke belakang. Moeza akan mendapatkan Eman, permasukkan dari tim Bigetron kembali lagi dengan Mountain Shocker terbuka, Bigetron cukup jelas. Dan di sini Nile free hit, damage yang sakit, tapi yang dilupakan, hit terlalu kebal. Kantor pun terjadi, Maybe flicker, tembakan peringatan. Tim biru, Maybe tertakedown. Immortality tidak bisa membuat dia selamat dari Shogun. Dengan magical damage yang akan membuat Maybe tertakedown dan wipe out. Wow, wipe out didapatkan dengan teamfight yang begitu agresifnya juga. Dewa United mencoba untuk mengincar ke arah Eman, tapi Immortality adalah satu hal yang menyelamatkan hari dari Bigetron by Vitality, dan akhirnya ada satu dorongan dari arah bawah. Oke, ini dia Bigetron by Vitality dengan kepuasan Nile dikombinasikan dan Eman dan juga kawan-kawan berhasil mendapatkan kemenangan 2-1. Wow, dengan game yang cukup panjang kembali diperlihatkan, tapi mengincar ke arah Eman. Eman yang selamat. Ini akhirnya ngebuat dari upaya Dewa United gagal. Terwipe out sudah di momen yang krusial, tidak membutuhkan Lord yang evolve. Pada akhirnya, match kali ini berhasil untuk dimenangkan oleh Bigetron by Vitality dengan skor 2-1. Wow, ya.
Itu Eman loh ditargetkan yang terakhir. Ada Imo ternyata dan Emannya apalagi dalam posisi fight seperti tadi yang memang area-area cukup sempit dan cukup mempermudah mungkin damage dari Eman itu sendiri. Lihat dia main di belakang saja cukup tenang. Lihat bagaimana memaksimalkan range dari Granger itu sendiri. Dan akhirnya kita melihat team fight yang cukup mulus. Bahkan masih sempat loh untuk kabur dari damage ya yang diberikan dari Kin juga. Ya, in the end ya Bigetron akhirnya mereka sanggup untuk menutup kemenangan mereka meskipun ya ini adalah game yang cukup bersusah payah sih kita lihatnya dari Bigetron. Wow, Nggak tapi nggak hanya game ini nggak sih? hmm. Game dari pertama sebenarnya Bigetron tuh susah payah banget. Aku nggak tahu yang malah yang lebih